gini, dulu kalau saya dengar kata harus taat sama orang tua ya. Misalnya dibilang gini, jangan buka lemari itu. Saya pasti akan buka. Jangan coba rokok. Saya akan coba rokok. Jangan pacaran kalau belum kerja. Saya akan coba pacaran. Siapa yang banyakan seperti saya hari-hari ini? Boleh angkat tangan? Gak banyak juga, berarti sebagian taat ya. Oke, yang taat pindah ke sebelah kanan. Lo beneran? Kita gini ya, kita sore hari ini mau ditanamkan sebuah benih di hati kalian yang akan membawa kalian ke sebuah jalan yang akan mengubah seluruh nasib hidup kalian. Tadi kata Kak Randy, coba Kak Randy maju sini Kak Randy. Siapa yang menurut kalian Kak Randy ganteng? Yuk. Menurut Ibu Ruth dia ganteng. Ya. Boleh angkat tangan? Wow. Menurut kalian Kak Randy jelek? Angkat tangan. Kak Randy jelek ya? Budak berarti. Sekarang gini ya, adik-adik gini, anak-anak gini. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kalian bahkan membedakan ganteng sama enggak aja gak bisa. Bisa ngerti ya? Jalan pengabdian, jalan kehambaan itu sebuah jalan kemuliaan. Kemuliaan itu tidak sama dengan terong. Ya, kemuliaan itu bukan tempe. Jadi bedain kemuliaan sama tempe aja gak bisa. Bagaimana bisa membuat kalian mau ke jalan ini? Oke, enggak, saya enggak marah. Ini aja dapat roti, coba tunjukin rotimu. Coba cek di internet harga roti Hennis segede ini berapa? Ya ini 10.000, mahal ya. Oke, enggak apa-apa ya. Siapa yang bilang Kak Randy ganteng? Ya, ganteng ya. Oke, yang bilang Kak Randy kurang ganteng? Oke, kalau itu memang suka nantang. Oke, sebentar ya saya minum dulu. Menurut kalian ada nggak model begini dengan wajah begini, madesu? Kelihatan nggak bau miskinnya? Nggak. Kenapa? Karena dia memilih sebuah jalan yang sampai membuat bau kemiskinan tidak ada pada dia. Oke, coba lihat, angkat kepala. Ini namanya sultan. Ini tipe orang kaya gak nih kira-kira? Belum ya. Oke, silakan duduk. Kamu belum? Randy boleh duduk ya. Kecenderungan kita ya, kecenderungan anak-anak muda ya, itu adalah gini, melawan apapun. Apapun dilawan, betul gak? Apapun dilawan. Siapa di sini yang suka banget menundukkan diri dan taat? Angkat tangan. Gak berani. Siapa di sini yang suka melawan? Boleh angkat tangan. Nah sisanya, oke ya. Coba sekali lagi saya tanya ya. Siapa di sini yang cenderung suka melawan? Boleh angkat tangan? Oke ya. Siapa di sini yang bawaannya pengen taat aja? Ya Bible matiin dulu deh balapan sama saya. Kecenderungan manusia itu begitu. Makanya ada lagu dunia, lagunya kalau dulu artis zaman saya tuh namanya Bon Jovi kalau gak salah ya. Judulnya It's My Way. Jalan gue, mau gue, cara gue. Manusia itu cenderung suka dengan liar. Bisa ngerti ya? Sultan boleh duduk. Di sini. Belum selesai. Kenapa dia angkat tangan? Waktu saya tanya, siapa di sini yang udah kerja? Kenapa dia angkat tangan? Karena sebenarnya itu hasrat hati terdalam dia. Saya tidak tahu dia mengalami apa, ya. Sesuatu yang membuat dia berani bercanda di ruang ibadah. Menurut saya itu normalnya, nakalnya anak-anak muda. Mereka akan cenderung melawan. Mereka akan
seluruh hasrat mudanya yang ingin menunjukkan kuasa. Dengan cara apa? Melawan. Bisa ngerti? Ya. Jadi dulu kalau orang tua saya bilang A, saya akan sengaja lakukan sisi lain. Kenapa? Karena di dalam diri manusia cenderung ada yang namanya pemberontakan. Dan mereka seluruh umat manusia, terutama generasi muda, sangat menyukai hidup dalam keliaran. Itu udah kecenderungan. Sekalipun diajarin, ini jalan kemuliaan. Ini jalan yang akan membuatmu dibawa naik. Mungkin sebagian mau. Tapi mereka tidak kuat mengendalikan seluruh hasrat liar, hasrat dosa yang sudah begitu menyatu dengan darah dan ada di setiap sel tubuh kalian. Siapa yang setuju dengan apa yang saya sampaikan? Boleh angkat tangan? Yang gak setuju, boleh maju ke depan. Sekali lagi saya tanya, yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, boleh angkat tangan? Ini angkat tangan karena takut disuruh maju ya? Enggak, benar ya? Oke, karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menanamkan sesuatu. Sehingga pada waktu kita ikut retret ini dan sebuah benih ditanam di hati kita. Begitu keluar dari ruangan ini, kalau implan benih itu berhasil diimplan ke hati kalian, keluar dari ruangan ini, kamu akan punya jalan hidup yang berbeda. Yaitu jalan pengabdian menuju kemuliaan. Sayangnya buat banyak orang, kata kemuliaan gak berharga. Apa itu? Bahkan mungkin sebagian gak bisa bedakan ayam goreng dengan kemuliaan. Kalau turun dari ruangan ini, ada satu box makanan, Pizza Hut, ayam KFC, ditanya, mau kemuliaan atau mau ini? Kalau kamu gak ngerti nilai kemuliaan, kalian akan cepat-cepat minta pizza dan ayam. Siapa yang kira-kira lebih memilih jalan kemuliaan? Boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Maju ke depan. Benar, terima kasih. Yuk. Jelaskan mengapa. Kalau makanan itu kan kalau makanan itu kan ujung-ujungnya bakal kebuang juga. Kalau kemuliaan mungkin cuma sekali seumur hidup ditawarinnya. Menurutmu apa itu kemuliaan? Kalau dari pengalaman aku sendiri, itu ketika Tuhan memandang kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu kita diberi kemuliaan sama Tuhan. Oke, sekarang siapa kamu? Jelaskan. Sekolah di mana? Provinsi apa? Perkenalkan, nama aku Yosua, umur 17 tahun mau 18 tahun, di sekolah SMA Mahanaim kelas 12 SMA. Luar biasa ya. Apa yang dia jawab, apa yang dia pilih itu akan menentukan masa depan dia. Ya, tapi menurut saya dari semua yang tunjuk tangan cuma dia, dan dia mempertanggungjawabkan pilihannya. Artinya dia hadir di ruangan ini dengan mengerti, dengan sebuah tujuan. Ya, oke, boleh dikasih rotinya Olvi 3. Oke, sekarang saya mau pilih 7 orang. Jelaskan kepada saya kenapa kamu ikut retret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk, maju ke depan. Jelaskan kenapa kamu ikut retret. Yuk. Boleh. Kamu boleh duduk. Jelas kamu boleh duduk ya. Dikasih tepuk tangan. Bayangkan ya, seorang anak muda ya memilih sebuah jalan, sebuah pilihan yang gak dipilih oleh banyak orang.
Cuma dia yang berani tunjuk tangan. Pegang omongan saya. Kalau memang sungguh itu jalan yang akan dia pilih. Lihat perbedaan antara dia dengan teman-temannya yang memilih jalan lain. Lihat hidupnya seperti apa 3 tahun lagi. Semoga kita ketemu lagi di ruangan ini 3 tahun kemudian ya. Oke. Yuk maju yuk. Ayo maju. Yuk. Aduh kena ya, maju. Jelaskan kenapa kamu ikut retret, namamu siapa, dari mana, yuk. Gimana kita mau memilih kemuliaan, nyali aja gak punya. Perkenalkan, nama saya Matthew Nathaniel Gautam. Saya dari SMA Manaim, kelas 12 IPA 1. Jujur, tujuan saya awalnya pengen ikut retret ini karena belakangan ini belakangan ini saya merasakan saya mulai jauh dari Tuhan. Saya merasakan kekosongan pada hati saya. Selain itu juga saya juga di tahun 2022 itu saya juga mungkin sedang ada banyak masalah lah dalam hidup saya. Pokoknya namanya anak muda. Anak muda gitu ya. Anak muda kan gampang baperan. Mudah pecah. Baperan. Mudah pecah. Enggak, saya nggak setuju dengan itu. Ya, terus. Oh ya. Ya, intinya tujuan saya ingin ikut retret ini untuk ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan, terus mengembalikan hubungan saya dengan Tuhan yang mungkin sudah terpisah cukup jauh, supaya saya dikembalikan lagi dari jalan saya yang sudah tersesat ke jalan yang benar lagi. Lagi tersesat. Kenalin, namaku Weison. Aku dari Jogja. Aku sekarang kuliah semester 5. Kenapa aku mau ikut retret ini? Tahun kemarin sempat ikut, tapi aku terlalu, ini kan camp pasukan gitu. Cuman tahun kemarin itu aku merasa kayak mental yang kayak tadi, kayak opa-opa itu. Jadi aku hampir gak nerima banyak gitu dari KKR tahun kemarin. Jadi aku mau upgrade diriku gitu, supaya lewat jalan pengabdian ini gak lagi jadi vagabond gitu, gak jadi liar. Terus. Kenalin, nama saya Ariel. Saya sekolah SMK Mahanaim kelas 10. Sejujurnya saya ikut retret ini karena dipaksa ortu, supaya lebih mengenal Tuhan lebih, kan mager. Supaya lebih mengenal Tuhan lebih, karena sudah di masa-masa terakhir, dan bisa bersama keluarga saat pengangkatan, katanya begitu. Perkenalkan, saya Ruli Ginting, asal Lubuk Linggau, sekolah SMK 3 Lubuk Linggau, Sumsel. Alasan saya ikut retreat ini ingin mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Soalnya belakangan kemarin sering lawan orang tua, bandel. Ya itu ikut ini mau mengubah hidup.
Rainer dari Temanggung. Alasan saya ikut retreat adalah ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan membawa jiwa-jiwa lebih banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenalin, nama saya Michelin. Saya dari Jawa Tengah, dari Salatiga, sekolah di SMA Negeri 1. Sekarang kelas 11 SMA. Tujuan ikut retret ya sebenarnya disuruh orang tua, tapi itu juga karena banyak yang bilang tahun ini bakal banyak resensi dan segala macam, tapi kan kita percayanya enggak. Jadi kita butuh jaminan dan butuh persiapan lebih banyak lagi sebagai paskul. Shalom, saya Yumeta, saya dari Solo, saya kelas 3 SMK. Kebetulan ikut kali ini retret ini karena disuruh ikut pemimpin. Terus setelah itu dipikir-pikir karena baru tahun kemarin itu ada masalah. Terus aku mau coba deket sama Tuhan lagi. Di situ malah saat kemarin ikut retret malah ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Ya, apapun motivasi kalian datang, baik dari mager, digerakkan orang tua, atau kalian cari pertolongan kepada Tuhan, apapun. Saya percaya cuma kekuatan roh Tuhan yang bisa menghimpun untuk kalian datang, dan here we are. Ini bukan ruangan yang berisikan sangat banyak orang. Kita tahu ya di AK, di Kecapi itu banyak orang. Tapi saya tuh suka ruangan yang semua bisa saya amati dan cermati pribadi demi pribadi. Saya senang kalau semua bisa ada di bawah pengawasan mata saya ya. Jadi kita bisa interaksi. Nah, kecenderungan kita itu adalah melawan. Kecenderungan kita adalah menjadi liar dan penuh dengan pemberontakan. Itu kecenderungan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena itu, sekalipun kita ingin taat, ada hukum lain di dalam hati kita, di jiwa kita, yang melawan hasrat kita untuk taat dan hidup di jalan pengabdian. Makanya kita butuh satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Ya, saya minta semua tutup mata. Bukan Ibu Ruth, bukan Kak Randy yang bisa menanamkan sebuah benih ilahi di hati kalian sore hari ini, sehingga kalian bisa menjadi orang-orang yang memilih jalan kebenaran, jalan pengabdian. Tapi satu pribadi yang bernama Roh Kudus yang ada di muka bumi ini turun untuk menolong setiap umat manusia menemukan jalan-jalan dan mereka bisa menemukan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tipu daya iblis membuat mereka kehilangan kemuliaan, dan jalan pengabdian akan membuat kalian memperoleh apa yang sebenarnya harus jadi milik kalian. Oke, sekarang buka hati kalian, dengarkan baik-baik. Hari ini akan jadi hari perjanjian dan penanaman benih spirit pengabdian dan mengenakan jubah kehambaan. Saya akan terangkan bahwa ini jalan adalah jalan yang dibuat oleh Tuhan untuk manusia menemukan kemuliaan. Kalau menurut kalian miskin itu mulia enggak? Suka ngutang itu mulia enggak? Suka bohong mulia enggak? Suka nipu mulia enggak? Suka lihat yang porno-porno mulia enggak? Enggak mulia. Berapa persen dalam hidup ini kita selalu melakukan hal-hal yang tidak mulia? Hampir 100%. Hampir 100%. Kenapa? Itu karena keberadaan dosa di dalam hidup manusia. Pingin gak kalian itu pinter? Pingin gak kalian seperti tema di retret ini, let's shine? Siapa yang mau bersinar dan nanti kalian membawa begitu banyak orang pada kebenaran? Boleh angkat tangan? Tuhan matraikan
apa yang mereka ingini sore hari ini. Ada begitu banyak jalan dalam hidup ini. Salah satunya jalan yang dibuat Tuhan, nama Tuhan Yesus kita adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan membuat sebuah jalan untuk mengembalikan manusia pada kemuliaan. Tetapi jalan itu enggan dijalani. Jalan itu enggan dijalani oleh semua orang. Kenapa? Karena jalan itu gak enak. Tapi hanya jalan kehambaan yang akan membawa orang naik begitu tinggi. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mempercayakan banyak hal kepada orang itu. Orang mau diangkat tinggi, tapi jalan kehambaannya enggak mau. Siapa di sini yang punya pemimpin dan kalian harus tunduk pada dia? Boleh angkat tangan? Siapa di sini? Nanti saya tanya ya pemimpinnya siapa ya. Saya akan inspeksi ya. Saya nggak mau orang sembarang-sembarang angkat tangannya. Boleh saya tanya anak-anak, adik-adik, siapa di sini yang punya pemimpin? Dan Anda harus lapor, tunduk terkait pada komunitas maupun gereja. Boleh angkat tangan? Jangan lepasin dulu tangannya, jangan turunin dulu. Oke, yang bebas, yang masih bebas, boleh angkat tangan? Yang tinggi. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya. Saya ngajarin dalam-dalam tentang pengabdian. Kalau itu juga kalian pulang, gak mau ya, kan percuma. Ya, saya mau kasih tahu gini. Dalam Alkitab itu udah dikasih contoh-contoh. Siapa saya itu miskin. Dulu Randy miskin. Semua orang juga pada umumnya beranjak dari gak punya apa-apa. Dan waktu kita mengikuti sebuah jalan, jalan kebenaran, jalan kehidupan, tiba-tiba menuntun pada perubahan hidup yang sampai 180 derajat. Siapa yang pengen nasibnya berubah? Udah gitu deh, angkat tangan. Ya, semua pengen nasibnya berubah. Berarti nasibmu sekarang kurang baik. Nah, boleh sekarang yang merasa nasibnya kurang baik boleh angkat tangan. Mereka tuh bingung tuh kan, nasibku baik gak ya gitu. Aduh Tuhan tolong. Oke, gini. Kita adalah warga kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu, kingdom of God, itu punya strata, punya hierarki, ada jenjang otoritas. Ada reward yang akan diberikan buat orang-orang yang menjalani sebuah jalan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada manusia, di mana tema sore hari ini adalah jalan pengabdian, kehambaan, dan itu menuju pada kemuliaan. Di Alkitab diceritakan tentang hidup orang-orang besar dan mereka menjadi besar karena mereka jalan di jalan pengabdian. Contoh satu yang namanya Ruth. Satu hari Naomi mertuanya membebaskan mereka, membuat pilihan. Perjalanan kita udah sampai di sini, ya. Saya mau pulang ke Israel. Ruth memilih jalan pengabdian dan berkata kepada Naomi, enggak, saya mau ikut. Tuhanmu, Tuhanku. Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Yang satu milih jalan, yes, finally gue bisa bebas dari mertua gue yang bawel dan cerewet. Pulanglah Orpa ke negerinya. Yang satu milih jalan pengabdian, yang satu milih jalan keliaran, kebebasan, tanpa tudung, tanpa pimpinan. Oke, kemana ujung dari hidup Ruth? Menikah dengan pemilik ladang terbesar di Bethlehem saat itu. Kalau hari ini kayak juragan beras lah gitu. Macam dia menikah dengan pemilik Bulog. Bulog tahu? Tahu ya? Puji Tuhan, satu tahu. Yang lain tahu? Bulog adalah gudang beras se-Indonesia. Ya. Waktu Ruth memilih jalan pengabdian itu menuntun dia, nggak lama kemudian
dari orang gak punya apa-apa, dari orang yang kerjanya mungutin satu butir beras, dibawa pulang, masak berdua Naomi, makan berdua Naomi, karena dia tunduk, dia mengikuti jalan pengabdian. Terala berapa tahun kemudian dia menjadi pemilik ladang, pemilik bulog. Jalan pengabdian. Joshua, bujang yang memilih terus mengikuti pemimpinnya. Dan ketika pergantian musim, Joshua lah yang diwarisi kepemimpinan oleh Musa. Musa adalah seseorang yang harusnya destininya membawa sebuah bangsa Exodus, keluar dari perbudakan kepada sebuah negeri penuh dengan kejayaan susu dan madu. Tapi dia gagal dan itu harus dilanjutkan oleh bukan anaknya, oleh Joshua. Karena Joshua memilih jalan pengabdian. Dari bujang yang kerjanya disuruh-suruh. Saya kalau ada di ruangan ini, saya bisa tunjuk siapapun untuk lari ke gedung sebelah untuk ambil air buat saya. Percaya nggak? Ya coba Firma pergi ke Mimamart, ya ambilin saya teh pucuk. Nah, oke? Artinya apa? Kalau misalnya kita punya otoritas, kita bisa suruh orang-orang untuk mengerjakan apa yang kita perintahkan. Coba kamu perintahkan Kak Randy bergerak. Nah, kenapa Tuhan berikan kepada saya otoritas? Karena saya pernah melewati sebuah pilihan jalan pengabdian. Bayangkan, dari seorang bujang, saya dulu seperti Vilma, saya dulu seperti kalian. Seperti Joshua, seorang bujang yang kerjanya seperti itu, disuruh-suruh. Tetapi satu hari karena dia memilih jalan pengabdian, Tuhan bawa dia menjadi pemimpin sebuah bangsa yang mewarisi perjanjian, tanah perjanjian dari Tuhan. Kadang-kadang buat anak muda itu udah gak keren. Yang buat mereka keren K-pop, yang wajahnya 7 sama hasil operasi. Saya dulu gak ngerti loh ya kenapa Tuhan bilang gini, hari ini kan musim operasi ya, betul ya. Makanya kenapa Tuhan bilang gini, Tuhan aku sudah penginjilan, aku sudah bernubuat, aku sudah usir setan. Tapi Tuhan bilang apa? Enyalah aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mungkin dia operasi. Jadi makanya Tuhan gak kenal. Ya, oke, balik lagi gini anak-anak. Banyak sekali yang menjadi panutan adalah apa yang dipaparkan oleh Netflix. Apa yang dipaparkan oleh media. Tanpa sadar itu menjadi pengejaran generasi muda. Sehingga diterangkan semulia apapun jalan yang dipilih Joshua, begitu kita keluar dengan mudah kita dibelokkan. Tapi saya gak mau, saya percaya banget kalau benih itu tertanam di hatimu. Dunia dengan segala pesonanya akan segera pudar dan keos kalau Roh Kudus sudah beracara. Dan dia akan lakukan dengan sangat ajaib sore hari ini. Pada waktu seseorang pria menanamkan benih ke dalam rahim perempuan karena mereka menikah. Begitu benih itu ada di perutnya, 1 bulan pertama gak kelihatan apa-apa. Ketika seseorang mengandung, perempuan mengandung, embrio 3 bulan, perutnya gak kelihatan apa-apa. 6 bulan, 7 bulan dikira busung lapar. Tapi 9 bulan akan keluar baby. 20 tahun kemudian baby ini akan menjadi seorang pemuda. 5 tahun kemudian pemuda ini akan dewasa. Dan 28 tahun kemudian baby ini akan memimpin sebuah generasi masuk untuk mengenal Tuhan.
Contohnya siapa? Bapak Joshua yang memimpin rock di tempat ini. Dimulai dari apa? Benih kecil, nggak kelihatan. Dan saya percaya benih kecintaan, kekuatan untuk memilih jalan pengabdian, kehambaan, dan jubah yang akan dipakaikan ke kalian sore hari ini membuat kalian tidak bisa lari dari Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Roh Kudus beracara, bekerja sama dengan benih ini, tidak ada kekuatan apapun di bawah muka bumi ini yang bisa melawan hal itu. Amin. Amin. Mengerti? Mengerti. Oke. Jadi kita tidak akan pernah punya kuasa dan otoritas kalau kita tidak pernah mau jalan di sebuah jalan pengabdian dan kehambaan. Tuhan memberikan jalan-jalan di muka bumi ini, dia kasih contoh lewat orang-orang di Alkitab. Nah, ikutin jalan pengabdian. Boleh minta slide? Oke. Ikutin jalan pengabdian. Ikuti jalan kehambaan. Kenakan jubah kehambaan. Percayalah, ini tidak akan lama. Pada waktu engkau memilih jalan ini, semua contoh di Alkitab, pada waktu mereka jalannya itu naik begini. Menuju jalan kemuliaan. Masalahnya unfortunately, enggak semua orang memilih jalan kemuliaan. Dari sekian banyak yang hadir di ruangan ini, contohnya yang milih jalan kemuliaan berapa orang? 1. Cuma 1. Memang sebuah jalan yang gak akan dipilih oleh banyak orang. Ada seseorang yang namanya Yerobeam. Dia orang miskin, dia bukan siapa-siapa, dia bukan garis keturunan raja. Sama seperti saya. Orang tua saya miskin, papa saya pemabok, mama saya cuma tukang jualan di pasar. Saya pernah hitung, saya pernah mikir, saya pernah kalkulasi, rasanya seumur hidup saya gak mungkin bisa pakai mobil. Apalagi ke luar negeri, gak mungkin. Mau kerja apa? Otak bego. Sekolah nilai cuma 5, 4. Kayak kata Kak Randy, madesu. Akhirnya saya punya satu solusi dalam hidup ini. Bu Iin butuh supir. Dan satu-satunya yang saya bisa cuma nyupir. Dan waktu saya jalan dengan Bu Iin, waktu saya nyupirin Bu Iin ngajarin yang namanya jalan pengabdian. Dan saya percaya itu karena pekerjaan Tuhan, Tuhan memimpin hati ini. Sama seperti Tuhan memimpin hati kalian untuk memilih jalan yang sama yang saya pilih dengan Kak Randy. Dan waktu saya memilih jalan ini, saya nggak nyangka bahwa ternyata jalan pengabdian, jalan kehambaan adalah naik. Kalau mendaki itu sakit nggak kakinya? Enak di jalan yang rata atau jalan naik? Rata, ya kan? Kalau mendaki sakit kan? Nah, begitulah jalan pengabdian, begitulah jalan kehambaan. Begitu kita jalan berat, kenapa? Karena jalannya naik. Bisa ngerti? Waktu kalian ada di atas, kalian akan menikmati apa yang orang-orang lain tidak bisa nikmati kalau mereka memilih jalan lurus, jalan rata. Bisa ngerti sampai di sini? Bisa ngerti sampai di sini? Oke. Yerobeam bukan siapa-siapa. Kalau di kerajaan, warisan itu sudah pasti jatuh ke anaknya. Tapi bayangkan contoh yang ditulis di Alkitab, Raja Salomo, anaknya banyak gak? Anaknya Raja Salomo ada yang tahu berapa? Istrinya berapa? Istrinya berapa? 5, 10? Hah? Ratusan. Artinya anaknya gak ketulis pasti. Bisa ngerti? Siapa yang mewarisi kekayaan Salomo? Rehabeam dengan Yerobeam. Yerobeam bukan anaknya. Yerobeam itu
hambanya. Yerobeam itu bujangnya. Mana Kak? Nah, kalau kalian jalan di jalan pengabdian, satu hari nanti Tuhan akan bawa kalian naik. Dan pada waktu kalian beri perintah kepada seseorang, orang itu akan lari dan mengambilkan apapun yang kau inginkan. Tapi jalan itu harus kalian jalanin dulu. Jalan apa namanya? Pengabdian. Jalan itu jalan menuju ke atas. Jadi berat apa enggak? Berat enggak? Nah, sekarang pilihanmu. Apakah nanti satu hari nanti kamu mau memimpin begitu banyak orang di bawah perintahmu? Sehingga kamu bisa mengarahkan mereka pada kebenaran, pada kemuliaan. Atau kamu mau liar dan gak memimpin siapa-siapa? Dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari bahwa kita akan memimpin dan dipimpin. Seperti yang tadi Kak Randy sampaikan. Kalau kita tidak dipimpin dan kita tidak memimpin, artinya Anda liar. Udah simple. Dalam hidup ini normalnya orang akan memimpin dan dipimpin. Kalau enggak, oke, balik lagi ke Salomo. Masuk akal enggak kalau misalnya Salomo punya anak ratusan, tapi salah satu pewarisnya bernama Yerobeam, bukan anaknya yang lain. Artinya pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat manusia dari kitab Raja-Raja, kitab Tawari adalah apa? Hai manusia, ikutilah sebuah jalan, di mana jalan ini bernama jalan pengabdian, jalan kehambaan, di mana jalan ini akan menuntun kalian kembali ke kodrat ilahi, yaitu kemuliaan. Sayangnya kemuliaan tidak dikejar oleh banyak orang. Kalaupun kemuliaan itu tidak dikejar oleh banyak orang, sore hari ini saya mengandalkan kekuatan kuasa Roh Kudus yang membawa saya dan membawa Kak Randy ada di jalan ini. Dan ini cara Tuhan membawa orang-orang yang nasibnya kurang mujur. Mereka ditaruh sebuah jalan pengabdian supaya mereka menemukan perubahan nasib dan kemujuran demi kemujuran. Dan yang paling mujur apa? Di ujung. Kita diangkat di awan-awan. Tadi ada anak yang bilang gitu kan, saya sih mager. Pantas gak dia ada di kelas pengabdian? Enggak pantas ya, lowong ibadah aja mager. Bener gak? Apa yang menuntun dia dari magernya dan dia ada di ruang seminar yang mengajarkan tentang materi berat, tentang kehambaan, tentang pengabdian, tentang kemuliaan. Apa? Kekuatan apa yang menuntun dia ke sini? Kekuatan Roh Kudus. Jadi kekuatan yang sama. Pada waktu kekuatan itu menunjukkan dirinya lewat benih yang ditanam ke hati kalian sore hari ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa meluput melawan hal itu. Dunia boleh mengajarkan hal yang lain. Tapi saya percaya kekuatan Roh Kudus akan megang kalian satu persatu yang ada di ruangan ini untuk jalan di sebuah jalan yang akan membawa kalian memiliki kembali apa yang harusnya milik kalian. Kemuliaan, kekayaan, kejayaan, hikmat, keindahan. Yerobeam seorang hamba. Dia sangat tangkas dan cermat. Dan dia menjadi salah satu pewaris apa yang dimiliki oleh Salomo. Salomo bukan raja abal-abal. Salomo adalah raja yang selama peradaban manusia hidup, selama peradaban manusia ada, tidak pernah ada raja sekaya dia, sejaya dia, sehikmat dia.
Artinya kalau ada raja yang segitu luar biasanya di muka bumi ini, dan yang mewarisi adalah Yerobeam, pesan Tuhan kepada umat manusia, aku bukan Tuhan Allah yang pilih kasih. Buat semua orang yang gak punya nasib baik, yang hidup dalam kejelataan, aku Tuhan Allah yang adil, yang menunjukkan sebuah jalan yang akan membawamu naik sangat tinggi. Sekali lagi, masalahnya banyak orang tidak tertarik mendengar kata dibawa naik tinggi, dibawa naik menuju kemuliaan. Tetapi sekali lagi saya tetap mengandalkan kesetiaan Tuhan. Ya, jadi Yerobeam adalah sebuah pesan yang dipesankan, yang dituliskan kepada umat manusia. Hai manusia, jalanilah sebuah jalan kehambaan. Engkau tidak akan pernah tahu sedahsyat apa yang akan kau terima dalam hidup ini kalau engkau sangat ingin ada di jalan ini. Yang selanjutnya bernama Elisa. Elisa punya tuan gualak banget, namanya Nabi Elia. Apa-apa dibakar, apa-apa dibakar, apa-apa dibakar. Tapi Elisa memilih taat, dan satu hari kemudian ketika dia mewarisi apa yang dimiliki oleh pemimpinnya, tuannya, ya. Saya tuh nggak punya orang tua kaya. Jadi waktu papa saya mati, saya nggak punya warisan apa-apa. Ada sih rumah 1 miliar dibagi 4, 250 juta. Tapi saya bilang sama adik saya nggak mau, buat kalian aja. Kenapa? Menurut saya, ya saya nggak pengen aja lah uang itu. Menurut saya uang itu kecil. Nggak banyak orang bisa terima warisan wow dari orang tuanya, karena orang tuanya nggak punya apa-apa seperti orang tua saya. Tapi Tuhan mau bilang seperti ini, kalau kalian punya pemimpin rohani, spiritual, ilahi, kamu bisa mewarisi perkataan blessing yang keluar dari mulut mereka. Dan kalau mereka mengucapkan satu kalimat aja, apapun yang kau perbuat akan berhasil. Keluar dari ruangan ini, perkataan itu akan mengejar engkau. Jualan ikan asin berhasil, jualan lele berhasil, jualan apapun, cendol berhasil. Kenapa? Karena ada perkataan di spirit, perkataan blessing yang berkata apapun yang kamu kerjakan akan berhasil. Tetapi kalau tidak pernah ada perkataan blessing dari pemimpin kita, dari mentor spiritual kita, maka apapun yang kita kerjakan untuk mencari nafkah, kita harus mendapatkannya dengan susah payah. Itu bedanya. Jadi penting gak kita punya warisan perkataan spiritual dari mentor kita, dari atasan kita? Penting. Contohnya siapa? Elisa. Alkitab ditinggalkan kepada manusia untuk manusia belajar. Cuma manusia itu suka bolot, belajarnya salah, belajarnya gak ngerti, gak tahu apa jalannya. Makanya kesetiaan Tuhan menuntun kalian ke tempat ini sehingga kalian bisa belajar. Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau jalanin. Temukan aku dengan pemimpin, temukan aku dengan mentor, sehingga aku bisa memiliki warisan. Kalau kalian gak punya papa mama kaya seperti saya, yang bisa mewarisi sebuah usaha, sebuah pekerjaan, sebuah kerajaan, cukup satu kalimat blessing dari Tuhan, dari rakyat jelata, dia akan mendudukkanmu di kereta para bangsawan. Dan apapun yang kamu perbuat akan dibuatnya berhasil. Apapun yang kamu katakan akan dibuatnya perkataanmu menuntun begitu banyak orang pada terang kemuliaan Tuhan.
Sehingga ketidakhadiranmu di komunitasmu adalah masalah. Coba tanya deh, saya kalau satu hari absen, hilang 24 jam, tidak ada pemberitahuan, hilang aja pokoknya saya naik mobil 24 jam. Begitu saya buka handphone, percayalah yang nyari saya pasti banyak. Artinya apa Ibu Ruth? Artinya gini, ada orang bolak-balik lihat chat tapi gak ada satupun yang ngechat. Artinya hidupmu gak berdampak. Hidupmu gak menuntun orang. Hidupmu gak memberikan radiasi. Dan apakah kalian mau tetap stay dalam keadaan seperti itu? Kan enggak. Pengen gak dicari? Pengen gak diingini? Pengen gak dikejar? Anak saya kejar-kejar perempuan. Kemudian patah hati, mukanya melo-melo. Saya bilang gini, gak usah hidup dengan emosi sampah. Buat dirimu berkilau, kejar Tuhan, sekolah yang benar, kerja yang benar. Begitu kamu punya uang, perkataanmu memberkati orang, cewek antri nanti cari kamu. Kamu mau jadi orang hina yang ngejar-ngejar orang, atau kamu mau dikejar-kejar orang? Kalau kalian jadi bucin yang salah yang tadi dibilang sama Kak Randy, butuh diingini, butuh dikejar, bentar-bentar baper ya. Berbaliklah ke Tuhan, Tuhan akan buat begitu banyak orang antri cari kamu karena hidupmu menuntun orang lain pada kebenaran. Siapa yang mau seperti itu? Siapa yang mau seperti itu? Oke, sekali lagi kita tidak andalkan apa yang ada di hati ini. Mungkin hati ini seperti dia, mager. Tapi toh Tuhan menuntun dia ke tempat ini. Mungkin begitu banyak kita gak memilih jalan kemuliaan. Tapi saya mau mohon sama Tuhan siang hari ini. Untuk memeteraikan tiap-tiap pribadi. Membuat Tuhan sudi matanya menjelajah ke seluruh dunia. Dan saat ini diarahkan di spot kelas ini. Dan dimateraikannya kalian sebagai hambanya. Adik-adik, anak-anak, satu hari ada hamba Tuhan besar yang bernama Billy Graham. Dia punya sahabat namanya Charles Templeton. Satu hari mereka berdua ada di jalan persimpangan. Kehidupan tiba-tiba begitu menggoda mereka untuk tidak setia. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Dan singkat cerita, Billy Graham memilih berlutut dan berkata, Tuhan, beriku hati seorang hamba. Aku saat ini tidak mengerti apapun yang ada di depanku. Tetapi aku pegang firman-Mu, dia pegang Alkitab, dia taruh di dadanya. Tapi aku berbisik kepadamu Tuhan, aku memilih mempercayai kitab suci ini. Kalian tahu apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, Billy Graham berdiri di sebuah lapangan dan ratusan ribu orang mendengar kebenaran yang dia sampaikan. Charles Templeton, sahabatnya, tidak pernah berlutut, tidak pernah berbisik kepada Tuhan. Dia memilih sebuah jalan yang dia pilihnya sendiri. Dia juga ada di tempat yang sama, tetapi bukan di lapangan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia ada di sebuah gedung rumah sakit dan dia sedang bergumul dengan penyakit yang parah yang ada di dalam tubuhnya. Seringkali kita gak pernah tahu sebuah bisikan tulus dari hati kita ke surga. Dan surga meresponi dengan dahsyat. Dan tiba-tiba jalan hidup kita berbeda. Jalan ketaatan, jalan penundukan diri, jalan kehambaan, jalan pengabdian, bukan jalan yang mengerikan. Itu jalan
untuk mengembalikan kemuliaan kepada manusia. Otak kita, hati kita sulit memahami hal yang ajaib. Tapi bisikan saja ke telinga Tuhan, katakan, beriku hati seorang hamba